Mengantar 10 pesanan makanan ke rumah kumuh di pinggir kota, pria ojek online ini syok saat melihat wajah pembelinya. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Radit duduk di atas motornya, memandang sekeliling dengan pandangan kosong. Udara sore hari yang sejuk tak mampu menyegarkan pikirannya yang dipenuhi kekecewaan. Di sekitarnya, orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang peduli dengan keberadaannya yang kian merana. Dalam keheningan itu, suara langkah kaki yang berat memecah keheningan. Radit menoleh dan melihat seorang pemuda menghampirinya. Pemuda itu memperhatikan Radit dengan pandangan prihatin. "Ada apa, Bang?" tanya pemuda itu sambil menepuk Radit. Radit menatapnya dengan mata kosong, lalu menggeleng pelan. "Gak apa-apa, Mas, hanya sedang menunggu orderan. Tapi kayaknya hari ini gak ada yang beruntung buatku." Pemuda itu mengangguk mengerti, lalu duduk di sebelah Radit. "Jangan menyerah, Bang. Mungkin besok bakal lebih baik. Atau kalau kamu mau, aku punya ide bagus buatmu." "Ada ide apa?" tanya Radit sedikit tertarik. Pemuda itu tersenyum. "Coba kita kerjasama. Aku punya usaha jasa antar makanan, dan kamu bisa jadi mitra pengantarnya. Kita bisa saling menguntungkan." Radit terkejut mendengarnya. Ide itu terdengar menarik, namun di balik itu juga terbesit rasa ragu. "Tapi bagaimana dengan motorku? Dia sudah gak layak jalan, Mas." Pemuda itu tersenyum lebar. "Jangan khawatir, aku punya teman di bengkel yang bisa bantu. Dia bisa memperbaiki motormu dengan harga terjangkau. Dan setelah itu kita bisa mulai kerjasama." Radit merasa haru. Selama ini ia merasa terpuruk karena tak kunjung mendapat orderan. Namun tawaran dari pemuda itu memberinya semangat baru. Ia merasa ada harapan di ujung terowongan yang gelap. Setelah bermusyawarah dengan pemuda itu, Radit akhirnya memutuskan untuk menerima tawarannya. Mereka berdua berangkat ke bengkel, di mana motornya diperbaiki dengan cepat. Kemudian, Radit diajak ke kantor jasa antar makanan itu, di mana ia diberikan seragam dan diberi penjelasan singkat tentang tugasnya. Saat malam tiba, Radit mulai menjalankan tugas barunya sebagai pengantar makanan. Ia merasa kegembiraan yang luar biasa saat mendapatkan orderan pertamanya. Perasaan itu semakin bertambah saat ia melihat uang hasil kerjanya malam itu. Semenjak itu, hidup Radit berubah drastis. Ia tidak lagi merasa terpuruk dan tidak lagi harus luntang-luntung menunggu orderan. Kini setiap malam, ia sibuk mengantar makanan ke berbagai tempat. Namun di balik kesuksesannya, Radit tidak lupa akan perjuangan yang ia lalui. Ia selalu akan ingat tentang keadaan masa lalunya yang sulit dan bersyukur atas segala berkat yang kini ia dapatkan. Dan setiap kali ia melintasi tempat nongkrong lamanya, Radit selalu tersenyum melihat tempat itu dengan penuh rasa syukur. Kini tempat itu bukan lagi tempat kesedihannya, melainkan tempat di mana ia menemukan harapan dan kesuksesan. Namun, cerita Radit tidak berhenti di situ. Keberhasilannya menjadi ojol tidak hanya memberinya penghasilan tetap, tetapi juga membuka pintu kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Setelah beberapa bulan bekerja sama dengan jasa antar makanan, Radit mulai merencanakan langkah-langkah untuk memulai usaha sendiri. Dengan tekad yang kuat dan semangat yang membara, ia memutuskan untuk membuka warung makan kecil di pinggir jalan.
Dengan dukungan dari keluarga, teman-teman, dan pelanggannya yang setia, warung makan Radit menjadi semakin terkenal. Rasanya yang lezat dan pelayanan yang ramah membuat pelanggan selalu ingin kembali lagi. Dalam waktu singkat, warung makan kecil itu tumbuh menjadi salah satu tempat makan favorit di kota itu. Walau begitu, Radit tetap mempertahankan profesi awalnya sebagai ojol dan menyerahkan warung kepada pihak yang ia percaya. Dan di suatu hari, Radit duduk di teras warungnya yang ramai dengan pelanggan yang bahagia. Dia melihat ke belakang, mengingat perjalanan panjangnya dari kekecewaan dan keputusasaan, hingga sukses yang ia raih sekarang. Dengan senyum di wajahnya, Radit menyadari betapa pentingnya untuk tetap bertahan dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi segala rintangan dalam hidup. Setiap ia menerima orderan via online, ia sangat bersemangat. Tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini, mengingat pernah di posisi hampir tidak menerima orderan sama sekali. Beruntung ada warung temannya yang turut membantu dirinya. Setelah siap, Radit menaruh 10 bungkus makanan itu di motornya, menjaganya agar tidak jatuh atau rusak. Di sepanjang perjalanan pun, ia berusaha menjaga keseimbangan kecepatan motor dengan jalan yang ada karena takut makanan yang ia antar mengalami rusak di jalan. Ia beberapa kali melihat maps menuju tempat yang sudah tertulis di bawah pesanan. Lantas melajukan motor hingga sampai di tempat. Di pinggiran kota yang lumayan jauh, terdapat suatu kawasan yang dipenuhi dengan bangunan-bangunan kumuh dan jalanan berlubang. Gedung-gedung tua dengan cat yang mengelupas menjulang tinggi di tengah-tengah hiruk-pikuk kota yang tak teratur. Di sepanjang jalan, tumpukan sampah berserakan, menciptakan aroma yang tak sedap dan menimbulkan nuansa yang suram. Orang-orang yang berjalan di trotoar yang rusak, langkah mereka terhenti sesekali oleh lubang-lubang yang menganga di bawahnya. Beberapa toko kecil menjajakan barang-barang murahan di tepi jalan. Sementara pedagang kaki lima berusaha menjual dagangannya dengan suara lantang di tengah kebisikan kendaraan yang melintas. Di sudut-sudut jalan, terdapat bangunan-bangunan yang tampaknya telah lama ditinggalkan, dikelilingi oleh semak belukar dan reruntuhan. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengangkat debu dan sampah-sampah ke udara, menciptakan suasana yang makin kumuh. Sinar matahari terasa menyengat, memantulkan silau dari bangunan-bangunan kumuh yang terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti seng dan kayu. Di antara bangunan-bangunan itu terdapat anak-anak kecil yang bermain dengan mainan yang terbuat dari barang-barang bekas, tanpa menyadari keadaan sekitarnya yang suram. Meskipun terpencil dan kumuh, tempat ini memiliki kehidupan yang tetap berdenyut. Suara tawa anak-anak terdengar di antara deru kendaraan yang melintas. Sementara ibu-ibu sibuk mencuci pakaian di aliran sungai yang kotor. Di tengah keadaan yang sulit, mereka tetap bertahan, mencari nafkah dan menciptakan arti dari kehidupan mereka di pinggiran kota yang terlupakan. Radit menapaki gang sempit itu dengan hati-hati, langkah demi langkah sambil memegang erat bungkusan makanan. Cahaya yang semakin dekat memberinya sedikit kelegaan, namun ketidakpastian masih menghantui pikirannya. Apakah dia benar-benar berada di tempat yang tepat?
Apakah pesanan ini benar-benar ditunggu dengan sabar oleh pelanggan? Saat dia mencapai ujung gang, warung kecil itu nampak jelas di hadapannya. Bangunan yang sederhana, dengan atap yang terbuat dari seng, dihiasi dengan lentera-lentera kecil yang berpendar redup. Suara gemerincing perak dari panci dan wajan mengisi udara, menambah aroma harum dari masakan yang sedang dimasak di dalamnya. Seorang wanita tua dengan senyum hangat menyambutnya di pintu. Matanya yang bersinar-sinar penuh dengan kebaikan. Radit merasa seolah-olah dia telah menemukan sebuah oase di tengah padang pasir kekhawatiran. "Ini pesanan untuk kami. Terima kasih sudah mengantarnya dengan cepat," kata wanita tua itu dengan suara lembutnya. Radit tersenyum lega. Hatinya dipenuhi dengan rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dia memberikan bungkusan makanan kepada wanita tua itu dengan penuh rasa hormat. "Sama-sama, Bu. Semoga makanannya enak dan menyenangkan selera," ucap Radit sambil tersenyum. Wanita tua itu mengangguk sambil tersenyum, lalu mengundang Radit untuk duduk di sebuah kursi kosong di dekat pintu. Radit menerima undangan itu dengan senang hati, merasa terharu dengan keramahan yang ditunjukkan oleh wanita tua itu. "Sudah lama Anda tinggal di sini, Bu?" tanya Radit, mencoba memecah keheningan yang terasa di antara mereka. Wanita tua itu mengangguk, kemudian menggelengkan kepalanya sedikit. "Tidak terlalu lama, tapi sudah cukup lama bagi saya untuk menyaksikan banyak hal di sini," jawabnya dengan nada penuh pengertian. Radit mengangguk, merasa tertarik dengan kata-kata wanita tua itu. Dia merasa seolah-olah ada sebuah cerita yang ingin wanita itu bagikan dengannya. Sebuah cerita tentang kehidupan di warung kecil ini. "Saya senang bisa membantu menyediakan makanan untuk Anda dan yang lainnya, Bu. Ini adalah pekerjaan yang saya cintai," ucap Radit dengan tulus. Wanita tua itu tersenyum, matanya penuh dengan kehangatan. "Terima kasih, Nak. Kami sangat menghargai bantuan Anda. Semoga Tuhan selalu memberkati perjalanan Anda." Saat sedang asik mengobrol dengan wanita itu, suara yang familiar menggelitik telinga Radit yang sontak menyuruhnya menilik mencari sumber suara. Di belakang wanita tua itu, muncul seorang wanita yang mengenakan pakaian panjang sampai betis dengan lengan pendek dan tengah menggelung rambut ke belakang. "Makanannya sudah datang, Bu." Wanita itu sedang mengenakan sandal jepit biru, tidak menyadari kehadiran Radit dengan si ibu. "Tanda panggilin anak-anak dulu, Bu. Kasihan sudah nunggu makanannya," ujarnya melengos pergi. Sungguh tidak sadar dengan Radit, karena memang sedari tadi memunggungi Radit. Walau begitu, Radit tahu dari suara dan postur tubuh, kemudian wajah yang sekilas terlihat olehnya. Radit yakin itu mantan istrinya. Wanita itu adalah orang yang pernah menjadi istrinya kala itu. Tidak ingin gegabah mengambil keputusan, Radit memutuskan untuk menetap sambil terus mengobrol dengan si ibu dengan harapan bisa melihat wanita itu datang lagi. Tak berapa lama yang dinanti muncul. Wanita yang memang sangat jelas mantan istri Radit membawa sekitar 6 orang anak-anak yang bisa dikatakan remaja sambil merangkulnya. Tampak akrab. Radit memanggil namanya, memastikan bahwa itu benar nyata mantan istrinya. "Jiatana?" Wanita itu mendongak, terkejut dengan sosok Radit. Sontak berhenti berjalan sambil melirik si ibu, seolah menanyakan kenapa ada Radit di sini. Namun Radit tidak peduli.
Ia hanya bingung dengan Tanah yang bisa sampai di tempat ini. Padahal Radit beranggapan Tanah pergi keluar kota dan menjalankan bisnis bersama teman-temannya yang juga menjadi biang masalah perceraian Radit dengan Tanah. Hembusan angin kota kumuh menyapu wajah Radit saat dia menatap ke dalam kedai kopi tua di sudut jalan. Bersama ibu tua yang duduk di depannya, mereka menikmati obrolan santai tentang masa lalu. Namun kehadiran seseorang membuyarkan ketenangan itu. Radit? Sebuah suara familiar menyapa dari belakang. Radit berbalik, dan di hadapannya berdiri Tanah, mantan istrinya. Kejutan membuat detak jantungnya berdegup kencang. Yang benar saja, itu memang Tanah dan ada yang berubah darinya. Wajah yang dulunya tegas terkesan seksi, menjadi lembut dan keibuan. Apakah karena anak-anak yang dirangkulnya itu? Tanah, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya Radit. Suaranya terbata-bata. Tanah tampak terkejut. Wajahnya memancarkan campuran rasa canggung dan kebingungan. Di pangkuannya, dua anak kecil tampak ragu-ragu, menatap Radit dengan penuh tanda tanya di mata mereka. Saya pikir kamu pergi keluar kota dan hidup bahagia setelah kita berpisah. Lanjut Radit dengan nada penuh tanya. Tanah menatap ke arah lain, mencoba menyembunyikan ekspresi wajahnya yang gelisah. Aku memang pindah keluar kota untuk sementara waktu, jawabnya ragu. Namun Radit merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ada ketegangan yang terabaikan di udara. Matanya mengamati wajah Tanah, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang terjadi, Tanah? Mengapa kalian berdua di sini? Desak Radit. Rasa khawatir mulai merayap dalam hatinya. Tanah menelan ludah, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Ini rumah kami sekarang, jawabnya pelan, sambil menatap anak-anaknya dengan penuh kekhawatiran. Radit terdiam. Rumah di kawasan kumuh seperti ini. Hatinya berdebar keras, mencoba mencerna kenyataan yang begitu tak terduga ini. Apa yang telah terjadi selama ia pergi? Mata Radit kemudian tertuju pada wajah anak-anak itu. Mereka terlihat kurus dan kusut, dengan pakaian yang kumal. Rasa iba menyelinap masuk ke dalam hatinya, lalu diikuti oleh kebingungan yang semakin memuncak. Tanah, apa yang terjadi? Bisiknya. Suaranya hampir tercekik oleh emosi yang meluap-luap. Tanah menundukkan kepala. Rasa malu terpancar jelas dari dirinya. Setelah kamu pergi, segalanya berubah. Aku berjuang untuk menyambung hidup, tapi ia terhenti. Tangannya gemetar saat mencoba menahan tangis. Radit merasa dunia ini tiba-tiba berputar cepat, menghadapinya dengan serentetan pertanyaan tanpa jawaban. Bagaimana dia bisa tidak tahu bahwa mantan istrinya dan anak-anaknya berada dalam kondisi seperti ini? Perasaan bersalah menusuk hatinya seperti belati tajam. Dia ingin menegaskan bahwa dia akan membantu, bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan ini. Namun sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, suara dari ponselnya memotong gandingan. Demi Tuhan Radit, jangan beritahu siapapun tentang ini, bisik Tanah. Matanya memohon pada Radit. Dengan hati berat Radit mengangguk. Dia tahu ini tidak akan mudah, tapi dia tidak akan membiarkan mantan istrinya dan anak-anaknya sendirian. Bersama-sama mereka akan melewati cobaan ini, sebagaimana mereka pernah melalui masa-masa sulit bersama dahulu. Walaupun sebenarnya ada sedikit nyeri di hati Radit,
Langit kelabu itu mencerminkan keadaan hati Radit yang terombang-ambing di antara kesedihan dan keinginan untuk memaafkan. Dengan langkah yang berat, dia melangkah menuju tanah, menggenggam erat tangan itu, sambil tersenyum tipis yang sudah dipaksakan oleh Radit supaya terlihat menyenangkan dan bukan sebuah kesedihan. Tanah yang sekarang berbeda dengan yang dulu. Tanah yang dulunya lebih memilih kesenangan pribadi daripada berbagi dengan orang lain. Kini berdiri di sana dengan wajah yang berseri-seri, merangkul anak-anak yang bukan darah dagingnya. Raut wajah tanah yang penuh kasih sayang itu membuat Radit terdiam. Dia yakin bahwa anak-anak yang dipeluk tanah bukanlah anak darahnya. Usia mereka terlalu besar untuk menjadi anak tanah yang masih tergolong muda. Namun kehadiran mereka di samping tanah menunjukkan kedewasaan dan kehangatan yang luar biasa. Saat itu kenangan akan masa lalu yang pahit mulai menghantui Radit. Dia teringat bagaimana keegoisan tanah menjadi biang masalah di antara hubungan mereka yang kini telah berakhir dengan perceraian. Tidak bisa dilupakan bagaimana tanah dengan dinginnya membawa seorang lelaki ke dalam rumah mereka saat Radit masih berada di sana. Mereka berdua berselingkuh dengan tanpa ampun, tanpa mempedulikan perasaan Radit. Namun yang paling menyakitkan bagi Radit adalah ketika dia mengetahui bahwa tanah telah merencanakan untuk menjalankan bisnis dengan temannya di luar kota tanpa memberitahunya. Rasa sakit, kekecewaan semakin dalam. Namun di hadapannya sekarang, Radit melihat tanah yang telah berubah. Tidak lagi egois dan terobsesi dengan keinginannya sendiri, tapi menjadi sosok yang peduli dan penuh kasih kepada anak-anak yang bukan darah dagingnya. Radit menyadari bahwa dia tidak boleh merasa senang atas penderitaan orang lain. Tapi apa yang dialami tanah sekarang terasa seperti karma yang pantas baginya. Dengan hati yang berat, Radit melanjutkan langkahnya, meninggalkan pinggiran kota tempat tinggal tanah. Dia tahu bahwa meskipun masa lalunya dengan tanah penuh dengan luka dan kekecewaan, namun dia juga harus memaafkan dan melupakan. Karena hanya dengan itu, dia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Di sini, di tengah-tengah kegelapan hatinya yang dalam, Radit menemukan secercah cahaya harapan. Harapan bahwa di balik segala kesulitan dan penderitaan, ada kemungkinan untuk memulai kembali, untuk menemukan cinta yang sejati dan damai yang telah lama hilang dalam hidupnya.